Halo semua, apa kabar? Dapur nih, jadi udah pasti video tentang masak ya. Gue kayaknya udah lama banget nggak bikin video tentang masak atau masak apa gitu lah. Dulu gue inget banget pernah bikin bala-bala, jadi salah satu snack Indonesia yang gue bikin di Jepang. Kali ini gue mau bikin snack Jepang di Indonesia. Gue mau bikin gyoza sesuai dengan judulnya. Jadi gyoza ini adalah salah satu snack yang paling gampang buat dibuat. Ini bukan buat dari nol banget ya, artinya kita bikin isiannya dulu, lalu dibungkus pakai kulit gyozanya itu, baru kita bikin. Enggak. Jadi gue punya yang sudah jadi, bukan sudah jadi, masih frozen bentuknya. Ini dari Yaki Gyoza. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya kalau mau pesan. Karena ini enak banget, gue pernah bikin. Dan pernah makan juga. Ada 4 rasa, ada chicken mozzarella, chicken and prawn, dan juga chicken kimchi. Gue pernah makannya yang chicken dan chicken and prawn. Dan kali ini chicken and prawn ya, artinya isinya adalah ayam dan juga ebi. Dan ini pernah gue bikin juga salah satu menu yang gue bikin waktu part-time di restoran di Jepang. Dan kan gue di 2 restorannya, dua-duanya menjual menu gyoza. Jadi sebelum kita mulai nih, sedikit intermezzo atau fun fact. Jadi pada dasarnya, default atau isi dari gyoza kalau di Jepang itu kalau nggak disebutkan gyoza apa itu udah pasti babi ya, jadi dagingnya daging babi. Atau biasanya kalau mereka nyebutnya ebi gyoza ya, ebi itu kan udang, jadi biasanya udang. Jadi paling sering ditemukan itu kalau nggak udang, babi. Jarang banget yang isi daging sapi. Daging ayam tuh ada, sapi juga mungkin ada, karena sebenarnya kita bisa isi apa aja sih. Bahkan ada di beberapa kota di Jepang yang isi gyozanya itu ikan. Oke, tapi kali ini karena Indonesia seringnya makannya ayam, jadi kita makannya isinya ayam dan juga udang. Dan simple sekali, bahan-bahan juga alat-alat yang dibutuhkan. Langsung aja kita bikin si gyozanya ya. Harusnya gue pakai apron nih, biar kayak master chef gitu kan. Oke, sesuai yang gue bilang, jadi sebenarnya kita butuh air juga, air mineral nanti. Dan kalau di Yaki Gyoza ini, kita udah dikasih chili oil. Jadi ini chili oilnya atau rayu gitu ya. Dan juga ada soyu dari Kikkoman tuh. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, pokoknya segala sausnya udah di dalam. Dan juga ini dia, sesame oil ataupun minyak wijen atau goma abura. Ini kalian bisa temukan juga di banyak sih supermarket di Indonesia. Gue pakai yang merek Double Pagoda, atau kalau kalian mau merek lain boleh. Agak susah dan agak mahal ya minyak wijen itu. Ini kalau nggak salah 40 ribuan, botol ukuran 95 mili. Cukup mahal ya, mungkin karena Indonesia nggak terlalu familiar atau bahan-bahannya ya nggak pakai minyak wijen juga. Biasanya Asia Timur namanya kayak gini nih. Oke, dan di sini sebenarnya ada cara menghangatkan, cara memanaskan ya. Ini gampang banget. Jadi yang dibutuhkan hanya frying pan, alat-alatnya, dan juga tutup. Wajib ditutup, kalau enggak bukan gyoza namanya. Jadi harus ditutup karena sistemnya dia agak sedikit mengukus. Oke, kita mulai. Jadi panasin dulu frying pan-nya. Lagi nunggu panas kan, nah, kita buka nih. Ini kita buka Yaki Gyoza. Ini yang chicken and prawn, jadi isinya ada udangnya juga. Dan ini kalau kalian beli di freezer itu tahan sampai sebulan ya. Jadi isinya 12. Harganya langsung cek aja di Instagramnya ya. Siapa tahu ada perubahan kan, gue juga nggak tahu. Kalau udah agak panas susun aja. Kita akan pakai 6 ya. Karena di sana juga gue bikinnya 6 sih. Maksudnya satu porsi isinya 6. Dan bikin melingkar seperti ini. Kita butuh 1 sendok sesame oil. Karena hanya 6, jadi gue pakainya hanya 1/4 gelas untuk airnya. Kalau udah, tutup. Kenapa tutup? Karena harus ditutup. Mungkin kalian bingung ya. Biasanya kalau beli frying pan atau wajan nggak dapat tutup. Nah, tutup ini gue beli di IKEA. Atau kalian mungkin bisa beli juga di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun di e-commerce yang lain. Tapi di IKEA tuh dia jual hanya tutupnya aja. Kalau tempat lain gue nggak tahu, karena cukup susah nyari yang hanya tutupnya doang nih.
Ini kira-kira 5-7 menit, intinya airnya harus bener-bener habis. Oke, jadi sambil nunggu ya. Jadi kan tadi sebenarnya ada 2 cara untuk bikin si gyoza itu. Jadi yang pertama caranya kayak gini, yang kedua ada mesinnya. Jadi mesinnya itu gede banget. Restoran kedua gua, jadi nggak bikin manual seperti ini kan satu-satu gitu kan, pakai air segala macam. Kalau itu nggak pakai air, jadi bener-bener hanya dimasukkan ke dalam mesin gyoza maker mungkin atau apapun itulah ya. Disusun 6 tapi nggak melingkar tapi lurus gitu, berjajar berbaris gitu ya. Tutup aja, udah dipakein minyak atau enggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi tutup di timer 5 menit. Udah ya, jadi ketika bunyi diangkat udah mateng nih. Jadi langsung diserok gitu, dipindahin ke piring yang panjang. Kalau kalian makan restoran ramen yang Jepang gitu ya, kayak Serokia, menya Sakura kayak gitu, itu biasanya bentuknya kayak gitu. Itu pakai mesin si gyoza maker itu. Oke, jadi inilah yang didapat. Dalamnya ada kikoman kecap asin khas Jepang, ada gyoza no tare, dan ini si chilinya. Sebelumnya pertama gue beli itu gyoza no tare sama chilinya itu gabung gitu, sekarang dipisah ya. Yang bagus itu kalau gyoza atasnya tuh dia kayak apa ya, masih soft, tapi bawahnya waduh, gila, perfecto. Fokus ya. Nah, ini dia. Waduh, ya kan? Gila. Biasanya kalau waktu gue di restoran itu jadi ada kayak semacam papan bulat gitu ya. Jadi langsung dibalik. Dan itu nggak akan takut panas, nggak akan kena tangan karena si airnya tuh udah habis gitu. Tapi di sini gue nggak nemu si papan kayunya itu, gila kan? Jadi crispy di bawah, di atasnya masih tuh. Jadi frying pan-nya juga dia nggak lengket. Kalau ada kayak gini-gini juga gampang dihilangin, karena ya basically cuman air sama sesame oil sih. Kita bikin bumbunya ya. Ini masih agak beku, harusnya tadi dikeluarnya lebih lama lagi nih chilinya. Salah saya. Kalau mau pakai kikomannya boleh-boleh aja sih. Ini supaya lebih asin aja sebenarnya, teman. Kayaknya nanti aja lah. Oke, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Enak. Umai. Uma. Jepang kan kayak gitu. Isinya lihat banyak ya, jadi dia tuh nggak pelit, isinya banyak banget sih ya, kayak gyoza ini kalau ngasih isian. Oke, gue bakal habisin ini sih karena lagi lapar. Ini snack sore. Nah, snack sore sambil nonton apa gitu kan, Netflix. Intinya kan kita masih harus di rumah terus nih, nggak tahu tanggal berapa PPKM ya kan. Katanya mau diperpanjang tapi nggak tahu deh. Aduh, kacau lah udah. Jadi salah satunya adalah menghabiskan waktu dengan bikin gyoza dan makan. Jadi buat kalian yang berminat, ada 4 rasa tadi yang udah gue sebutin. Langsung aja cek Instagramnya Yaki Gyoza dan bisa dikirim. Jadi kalian langsung tunggu aja di rumah, langsung kontak aja sama adminnya. Enak pasti. Silakan, selamat bikin gyoza di rumah ya. Dadah.